Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Al-ayah. Alhamdulillah, ikhwati iman rahimakumullah, para musyahidin al-kiram, jamaah kajian Maki Sejuk, kajian sejuk ya, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kali ini bertemu lagi dengan saya Ferdus Batin, yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bab fikih ya, bab toharah, bab bersuci, yang mana ini merupakan suatu hal yang penting yang harus dilakukan setiap muslim, setiap mukmin agar ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa dilakukan dalam keadaan yang suci, apalagi hal-hal yang atau ibadah-ibadah yang memang membutuhkan terhadap taharah tersendiri. Nah, ikhwatan rahimakumullah, maka sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai taharah, perlu kita ketahui bahwa taharah itu merupakan satu hal yang memang pada dasarnya untuk mensucikan kita, untuk membersihkan diri kita dari hal-hal yang melarang kita atau mencegah kita dari perbuatan sholat. Dalam artian kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya kecuali dengan taharah, dengan bersuci ini. Nah, maka apa yang disebut dengan taharah? Taharah dalam kitab Fiqhul Miyasar dikatakan bahwa secara bahasa taharah itu adalah an-nadzafah, membersihkan, atau an-nazahah minal aqdzar, atau juga menghilangkan dari kotoran-kotoran. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah adalah raf'ul hadas wa zawalul khabas, mengangkat hadas dan wa zawalul khabas, dan juga menghilangkan khabas atau kotoran. Nah, ini merupakan dua hal yang berbeda antara hadas dengan khabas. Kalau saya dapat menyimpulkan bahwa hadas itu adalah hal-hal yang menghalangi kita dari beribadah, hal-hal yang mencegah kita dari diterimanya amal ibadah kita. Maka ini merupakan hal-hal yang lahir, yang datang dari diri kita atau faktor internal, seperti misalnya buang air kecil, buang air besar, dan lain sebagainya. Maka hal-hal tersebut perlu kita hindari atau perlu kita bersihkan terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah. Nah, itu. Dan dalam hadas ada dua hadas. Yang pertama ada hadas akbar, dan yang kedua ada hadas asghar. Jadi ada akbar, ada asghar. Hadas akbar itu adalah hadas yang memang perlu dibersihkan, disucikan dengan mandi. Kalau hadas asghar adalah yang memang cukup dengan berwudu saja. Apa saja? Misalkan contohnya hadas akbar itu, misalkan kalau laki-laki ada ihtilam, mimpi basah, perempuan mereka haid, maka mereka juga dituntut untuk wajib mandi. Atau perempuan juga sering atau dulu ketika melahirkan, maka biasanya ada nifas, itu juga harus dibersihkannya dengan mandi wajib atau mandi ya, mandi wajib. Nah, kemudian kalau hadas asghar itu memang hanya dengan berwudu saja juga cukup, seperti misalkan BAB, BAK, itu maka cukup dengan berwudu saja, sebagaimana yang telah kita ketahui bagaimana cara berwudu. Nah, ikhwatan rahimakumullah, namun ternyata taharah ini ada taharah yang bersifatnya maknawi atau taharah yang bersifatnya hissi. Nah, perlu kita bedakan bahwa taharah itu ada dua. Yang pertama maknawi, secara makna. Dalam hal ini dikatakan bahwa taharah maknawi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kesucian hati, terhindarnya bersihnya hati kita dari perkara-perkara kesyirikan, kemaksiatan, dan hal-hal yang memang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan hal-hal yang harus dijauhkan dari diri kita sebelum melaksanakan ibadah. Karena bagaimanapun tidak, ketika kita beribadah, misalkan sholat, tapi di hati kita masih ada kesyirikan, meyakini ada Tuhan selain Allah, meyakini ada kekuatan yang besar selain Allah, maka bagaimana mungkin diterima amal ibadah kita? Bagaimana mungkin diterima sholat kita? Maka kesyirikan harus kita hilangkan sebagai bentuk
menghilangkannya apa? Hadas atau toharah sebagai bentuk toharah maknawi ini. Bagaimana dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 28, innamal musyrikuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka dari itu hendaklah kita yang pertama adalah menghilangkan segala bentuk kesyirikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada taharah hisi atau taharah yang berkaitannya dengan tadi al-khobas dan hadas. Khobas kaitannya dengan ekstern, hadas kaitannya intern. Bagaimana yang tadi disebutkan, BAB, BAK, kemudian ihtilam dan lain sebagainya. Maka itu datang dari dalam diri kita sendiri dan itu cukup dibersihkan diri kita sendiri karena kita yang mengeluarkan hal-hal tersebut gitu. Dan yang kedua ada hadas atau khobas. Nah, kalau khobas ini kaitannya dengan ekstern, faktor-faktor yang datang dari luar. Najis-najis yang datang dari luar, misalkan terkena dengan kotoran, terkena dengan air kencing anak dan lain sebagainya. Maka itu datang dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Maka kalau khobas itu bisa saja menimpa diri kita, badan kita, bisa juga menimpa pakaian kita, rumah kita, tempat-tempat kita, dan lain sebagainya. Maka ini disucikannya, dibersihkannya ya dengan secukupnya saja seperti yang kita ketahui, atau ya jadi kembalikan lagi pada adat kebiasaan. Kalau misalkan kita terciprat air kencing anak, maka ya kita bersihkan saja bagian yang tercipratnya saja gitu. Jadi tidak perlu dengan harus mandi wajib, tidak perlu wudhu gitu. Kalau seperti itu cukup dibersihkan saja karena memang itu datang dari luar. Nah, yang ketiga mungkin terkait dengan pembahasan toharoh adalah pada intinya mensucikan, membersihkan diri kita dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada disebut maknawi, ada juga yang disebut dengan taharah hisi. Maka mudah-mudahan kita lebih bisa menjaga kesucian diri kita, kesucian hati kita dari hal-hal yang dapat menyebabkan ibadah-ibadah kita tidak diterima oleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaat bagi semuanya. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bagi para ikhwatul iman, bagi para donatur, bagi para musyahidin dimanapun Anda berada, bagi semua yang ingin berwakaf untuk menyalurkan wakaf terbaiknya, harta terbaiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa menyalurkannya kepada Yayasan Amal Mata Hati untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan pesantren Maki Bandung. Dalam hal ini ada beberapa kategori terkait dengan transfer, bisa melalui rekening mandiri yang nomornya di bawah ini, atau kalau Anda ingin melalui BSI juga ada dengan nomor rekening di bawah ini. Kemudian kalau yang ingin men-scan, maka silakan di-scan barcode di bawah ini juga. Dan yang terakhir mungkin bisa datang langsung ke Sekretariat Yayasan Amal Mata Hati di Ruko Madani Regensi nomor 24 Cijambe Ujung Berung Bandung. Nah, atau kalau pengen juga dijemput, maka insya Allah dari tim Yayasan Amal Mata Hati bisa langsung menjemput ke rumah ikhwatul iman semua. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kecukupan harta sehingga kita juga bisa memberi untuk orang lain dan cukup terhadap diri sendiri kita. Allah alam bisawab. Barangkali itu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.